Tuhan beri padaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataanku memberi semangat padamu. Urapilah aku Tuhan, jamah telinga dengan roh-Mu, biar hatiku seperti hati-Mu Tuhan. Pakai seluruh hidupku untuk menyenangkan hati-Mu, menjadi hamba setia dan berkenan padamu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasih nama Tuhan Yesus. Sebelum kita melakukan aktivitas, biar kita hari ini bersaat teduh sebentar dan kita ambil renungan firman Tuhan dari Matius 10 ayat yang ke-24 dan ayat yang ke-25. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Hari ini tema renungan yang saya bawakan adalah Yesus Guru Agung kita. Di dalam ayat yang ke-24 dikatakan, seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba tidak lebih daripada tuannya. Sebagai murid, setiap kita orang yang dipanggil Tuhan, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah biar hati kita relakan untuk dimuridkan. Rela diajar, membuka hati untuk Tuhan mengajar hidup kita, menjadikan kita murid untuk boleh berkenan kepadanya. Kemudian yang kedua adalah sebagai murid, relakan hati kita untuk dilatih. Ya, karena Tuhan akan melatih kita. Mengapa kita harus dilatih? Karena kita adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan Yesus. Dan bukan saja hanya dimuridkan dan dilatih, tetapi kita siap mempraktekkan apa yang sudah diajarkan. Meskipun hal itu sulit, tetapi kita harus dengan rendah hati mempraktekkan apa yang guru kita sudah sampaikan kepada kita, apa yang guru sudah latih kepada kita, sehingga dalam kehidupan sehari-hari kita mempraktekkan apa yang menjadi tugas dan bagian kita sebagai murid. Kenapa saudara? Karena sebagai murid kita mau setiap apa yang sudah disampaikan oleh guru itu semua kita terima dan kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Efesus 4 ayat yang ke-13 dikatakan begini, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kita dimuridkan, kita dilatih supaya kepenuhan guru kita, supaya kepenuhan daripada Bapa kita menjadi bagian kita. Jadi sebagai murid, kita harus merelakan hati kita untuk dimuridkan, kita relakan hati kita untuk dilatih dan mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari dari guru kita. Kemudian ayat yang ke-25 dikatakan, cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi dan seisi rumahnya. Tujuan Tuhan dalam kehidupan kita adalah supaya kita sama seperti dengan guru agung kita. Guru agung kita siapa? Yesus Tuhan, Bapa kita. Bapa itu saudara penuh dengan kasih. Bapa itu penuh dengan otoritas ilahi, dan itulah yang Tuhan mau lakukan, dan Tuhan ingin supaya kita hidup di dalam
kasih Bapa, hidup di dalam otoritas ilahi, tidak lagi saudara hidup di dalam penghukuman, tidak lagi hidup dibawa oleh dosa, tetapi kita saudara memiliki hidup dan kepenuhan Bapa. Sebab dikatakan Kejadian 1 ayat yang ke-26, Tuhan menciptakan kita segambar dan serupa dengan Allah. Jadi tujuan Tuhan bagi kita bukan hanya sekedar kita dimuridkan, bukan hanya sekedar kita dilatih oleh Tuhan menjadi muridnya, tetapi supaya kepenuhan Allah menjadi bahagian kita. Dan ketika kepenuhan Allah menjadi bagian kita, Kejadian 1 ayat 26 berkata, Allah berfirman, marilah kita menciptakan manusia seturut dan segambar dengan rupa Allah. Jadi kita dilatih oleh Tuhan, kita dimuridkan oleh Tuhan supaya kita sama seperti Dia, hidup seperti Bapa, hidup yang penuh dengan kasih, hidup yang penuh dengan otoritas. Itu sebabnya hari ini bagi Bapak Ibu dimanapun berada, selamat menjadi murid dan selamat memuridkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Saya berdoa setiap aktivitas kami sepanjang hari ini, apapun yang kami perbuat, Tuhan kiranya yang menyertai kami. Tuhan membuat kami boleh menjadi pemenang-pemenang jiwa dimanapun kami berada. Dan Tuhan menolong kami sebagai murid untuk boleh memuridkan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah lingkungan kami, bahkan dimanapun kami berada. Dan kami percaya ketika kami menjadi murid, di sana ada kerajaan Allah. Dan aku berdoa kerajaan Allah akan terimpartasi sehingga setiap orang-orang yang dekat dengan kami, mereka akan dikuatkan, mereka akan disembuhkan. Dan aku berdoa, diberkatilah setiap kami umat Tuhan, diberkati ketika kami keluar, diberkati ketika kami masuk, dan berkat Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus yang menyertai setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.